Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Gina. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Ada yang masih ingat anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang kepadatan penduduk, suku bangsa dari berbagai daerah di Indonesia, agama yang ada di Indonesia, ide pokok, dan juga masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya anak-anak? Coba kalian baca ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tahukah kalian alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata di Indonesia sangat berkembang dengan pesat di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit untuk Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi ya anak-anak. Oh iya, sebelumnya Ibu tanya, apakah ada yang tahu apa itu kenampakan buatan dan apa itu kenampakan alam? Ada yang sudah tahu belum anak-anak? Ya, benar. Kenampakan alam itu adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Sedangkan kenampakan buatan adalah sesuatu yang ada di alam tetapi ada campur tangan dari manusia. Nah, Ibu punya 4 buah gambar nih. Ayo amati. Coba dari keempat gambar ini, manakah yang termasuk kenampakan alam dan manakah yang termasuk kenampakan buatan? Pintar! Gambar pertama itu merupakan kenampakan alam ya anak-anak. Gambar kedua juga merupakan kenampakan alam. Gambar ketiga juga merupakan kenampakan alam. Dan yang keempat adalah kenampakan buatan. Dari keempat gambar tadi kalian sudah tahu ya mana yang merupakan kenampakan alam dan mana yang merupakan kenampakan buatan. Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Yang termasuk kenampakan alam yang pertama adalah gunung, yang kedua pegunungan, ketiga pantai, yang keempat tanjung, yang kelima selat, yang keenam teluk, dan yang ketujuh adalah danau. Sedangkan yang termasuk kenampakan buatan adalah yang pertama ada waduk, yang kedua pelabuhan, yang ketiga kebun binatang, yang keempat bandar udara, yang kelima adalah perkebunan. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi itu tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim, apa itu iklim? Ada yang tahu iklim itu apa? Nah, benar. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca, apa itu cuaca? Ya, benar. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi kalian sudah mengetahui ya, apa itu iklim dan apa itu cuaca. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Mari kita simak iklim yang terjadi di Indonesia pada video berikut ini ya anak-anak. Disimak baik-baik ya. Kondisi iklim di Indonesia. Teman-teman Smart Point, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia ada 2. Apa saja ya? Iklim laut
Terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadi hujan. Itulah iklim yang ada di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan juga angin. Selain iklim, faktor lain yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yaitu tanah yang subur, air yang mengalir, kemudian juga manusia. Kenapa manusia berpengaruh? Karena manusia bisa menggerakkan teknologi. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 2 tipe, yaitu Indo-Malayan dan juga tipe Indo-Australian. Untuk tipe Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga Bali. Dengan karakteristik yang pertama yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua yaitu terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga yaitu tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Yang kelima yaitu jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk tipe Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Dengan karakteristiknya yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek sangat banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan juga banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang persebaran flora yang ada di Indonesia. Sekarang Ibu akan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, Ibu akan menjelaskan 3 tipe fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau dikenal dengan tipe Asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, buaya, kura-kura, dan juga terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan juga masih banyak lagi. Untuk fauna Indonesia bagian tengah atau yang dikenal dengan tipe peralihan, yaitu meliputi wilayah yang disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet Sabah, babi, beruang, ikan duyung, monyet hitam, sapi, banteng,
Dan juga berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur atau yang dikenal dengan tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, walabi, kanguru pohon, kelelawar. Banyak juga ditemui reptil seperti kadal, buaya, biawak, dan juga berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan mamudur. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum? Ya, kalau ada yang belum dimengerti, kalian boleh tanyakan ke ibu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Minta bantuan dengan ayah dan juga mama untuk membimbing belajar kalian di rumah. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.